Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Ternyata tugas tadi dari Ibu yang satunya. Iya, biar dikerjakan aja ya, namanya berikan siswa jadi harus mengerjakan tugas yang diberikan dari guru. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas fase pembentukan bumi, dan sekarang kita akan membahas teori pembentukan tata surya. Dan sebelum masukin materi, pernah nggak sih kalian itu berpikir dan bagaimana bisa bintang dan planet muncul di alam semesta yang awalnya kosong? Saya Bu, karena mungkin ada ledakan besar di luar angkasa, terus dari ledakan itu keluarga seterusnya yang mendukung menjadi planet dan bintang. Itu adalah salah satu karakteristik dari teori yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar mengetahui pengertian tata surya dan proses terbentuknya tata surya berdasarkan berbagai teori dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam teori pembentukan tata surya seperti teori nebula, teori planet tersimbang, teori pasang surut, dan teori awan debu. Selanjutnya yaitu membandingkan kelebihan dan kelemahan dari setiap teori pembentukan tata surya secara tepat. Selanjutnya yaitu teori pasang surut. Teori pasang surut ini pertama kali dikemukakan oleh George Louis Leclerc de Bourbon pada abad ke-18. Teori ini yaitu ahli alam yang berasal dari Prancis. Dia menyatakan bahwa planet-planet berasal dari puing tabrakan dengan matahari dan oleh raksasa. Kemudian teori ini itu disempurnakan oleh James dan Jeffrey pada tahun 1918. Beliau mengungkapkan bahwa tata surya terbentuk ketika bintang melintas sangat dekat matahari, menarik masanya membentuk gumpalan setelah bintang menjauh, lalu mendingin dan berubah menjadi planet-planet yang orbit matahari. Selanjutnya yaitu teori ledakan besar atau yang kita ketahui yaitu teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta itu mengalami ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun. Lalu ketika keadaannya sangat padat dan panas, yang kemudian mulai mengembang dengan cepat melalui proses ekspansi ruang sambil terus mendingin dan melebar selama kurang lebih 4,6 miliar tahun. Nebula-nebula ini tersebut mengumpul lalu membentuk galaksi Bima Sakti yang memuat tata surya, di mana bagian-bagian ringan ini terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang dingin dan memadat menjadi planet-planet, termasuk planet yang kita tinggali saat ini yaitu Bumi. Selanjutnya yaitu teori kabut nebula. Teori kabut nebula atau teori Cantor Blaise dikemukakan oleh Immanuel Kant pada 1755 dan disempurnakan Laplace
Pada awal abad ke-20, ahli astronomi Amerika Flores, Ryan Moulton, dan ahli geologi Thomas Campbell mengemukakan teori planetesimal yang menyatakan bahwa ketika bintang lain berukuran hampir sama melintas sangat dekat matahari, gas dan materi ikan dari kedua benda tertarik dan terlempar, lalu menyusun membentuk kumpulan-kumpulan bernama planetesimal yang mengelilingi planet dan akhirnya menjadi planet-planet mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar yang dijelaskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Leighton menyatakan bahwa galaksi merupakan kombinasi bintang kembar di mana salah satu bintang melintas melepaskan materialnya, sementara bintang lainnya memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, lalu menarik sebarang pecahan ledakan tersebut hingga mengelilinginya. Bintang yang tidak meledak itu kemudian menjadi matahari, sedangkan bintang yang membentuk planet-planet. Nah, ini ada perbandingan teori. Yang pertama pasang surut, penyetusnya itu Buffon atau James Debray. Ide utamanya planet terbentuk dari tarikan gravitasi bintang yang melintas dekat matahari. Yang kedua adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Biasanya ada berbagai ilmuwan. Lalu ide utamanya adalah alam semesta berasal dari ledakan besar 13,8 miliar tahun lalu. Selanjutnya teori kabut nebula, penyetusnya kan dalam tulis. Ide utamanya yaitu gas dan kabut berputar memadat lalu bagian putih menjadi planet. Selanjutnya teori planetesimal, pencetusnya yaitu Moulton dan Campbell. Idenya yaitu kumparan kecil atau planetesimal terbentuk dari gas yang tertarik bintang lain. Yang terakhir yaitu bintang kembar yang ditemukan oleh Raymond Leighton, dan ide utamanya yaitu satu dari dua bintang kembar mendekat dan penyebabnya menjadi planet. Pada pertemuan kali ini, teori Big Bang menjelaskan asal-usul alam semesta, sedangkan empat teori lainnya hanya membahas pembentukan tata surya. Teori bintang, planetesimal, dan bintang kembar mengandaikan peristiwa ekstrim antar bintang, sementara teori kabut nebula mengandalkan proses internal gravitasi tanpa interaksi eksternal. Meski teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan, namun teori kabut nebula dan planetesimal menjadi dasar model nebula modern yang hingga saat ini paling diterima untuk menjelaskan kelahiran tata surya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tugasnya yaitu membuat mind mapping tentang teori-teori tersebut dan berkelompok selama satu kelompok 3 orang dan berbeda-beda teorinya. Terus minggu depannya lagi itu didiskusikan hasil kerjanya di depan kelas. Untuk minggu depan kita akan belajar fase pembentukan pipa bumi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.